tentang teori hierarki kebutuhan. Kira-kira apa ya teori hierarki kebutuhan itu dan apa hubungannya pada sebuah karya sastra? Yuk kita cari tahu dulu pengertiannya. Sebelum kamu lanjut tonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen video ini kalau kamu suka. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Teori hierarki kebutuhan Maslow sendiri adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui acara Psikologi Review. Teori hierarki kebutuhan Maslow sendiri memuat mengenai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Individu yang dimaksud di dalam teori ini adalah manusia itu sendiri. Dalam teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan sebuah pencapaian, dan juga kebutuhan akan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasi diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya. Nah, jadi apa kaitannya dari teori hierarki kebutuhan Maslow dengan sebuah pendekatan karya sastra? Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya mengambil contoh yaitu pada novel Assalamualaikum Beijing. Kira-kira seperti apa ya pendekatan teori hierarki kebutuhan Maslow ini dengan novel Assalamualaikum Beijing karya Ibunda Asma Nadia? Yuk kita lihat. Novel yang ditulis oleh Asma Nadia yang berjudul Assalamualaikum Beijing ini merupakan novel yang diterbitkan oleh Noira Books dengan jumlah halaman 356 halaman. Novel ini mengisahkan tentang seorang wanita muslimah asal Indonesia bernama Asmara yang tinggal di negeri tirai bambu yaitu Cina dan memiliki teman bernama Zhongwen, Anita, Sekar, dan juga Ridwan. Di dalam novel ini tentu menceritakan banyak kehidupan Asmara selama di Beijing, yaitu Cina. Namun karena ada suatu hal, Asma pulang kembali ke Indonesia dan menjalin hubungan jarak jauh dengan lelaki asal Cina tersebut yang bernama Zhongwen. Zhongwen sendiri merupakan salah satu pria yang menjadi teman dekat dari Asmara. Asmara yang sudah memiliki kekasih bernama Dewa sangat menjaga hubungannya. Namun, hubungan yang telah terjaga selama 4 tahun tersebut harus terpisah akibat adanya pihak ketiga di antara hubungan Dewa dan juga Asmara. Lalu, bagaimana kaitan antara novel Assalamualaikum Beijing dengan teori hierarki kebutuhan Maslow? Mari kita lihat cuplikan-cuplikan berikut. Pada teori hierarki kebutuhan Maslow sendiri terbagi menjadi 5, yaitu adanya kebutuhan fisiologis pada film ataupun novel Assalamualaikum Beijing yang merupakan kebutuhan dasar manusia seperti mempertahankan hidup, meliputi makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan juga seks. Pada novel dan juga film Assalamualaikum Beijing, Dewa yang merupakan kekasih ataupun pasangan dari Asmara sangat telah melakukan sebuah kesalahan, yaitu melakukan sebuah hubungan di luar pernikahan sebelum hari pertunangan keduanya, sehingga membuat Asma patah hati dan membatalkan pernikahan mereka. Kedua, adanya kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar ataupun kebutuhan fisiologi sendiri, merupakan kebutuhan perlindungan secara fisik bagi manusia. Nah, manusia membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas sehingga ia bisa hidup dengan nyaman dan juga aman. Di dalam novel dan juga film Assalamualaikum Beijing, si Asmara untuk menghindari rasa kesalahpahaman dan juga rasa galaunya, ia pergi ke negara Cina, tepatnya di Beijing, untuk menemui temannya dan juga memulai sebuah kisah hidup baru.
di mana di sana ia merasa aman dan juga tentram dari kehidupan tanah air, yaitu Indonesia. Ketiga, kebutuhan sosial merupakan sebuah kebutuhan yang berdasarkan rasa yang dimiliki dan juga memiliki agar dapat diterima oleh orang-orang di sekelilingnya atau lingkungannya sendiri. Kebutuhan tersebut berdasarkan kepada perlunya manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, seperti yang dilihat pada cuplikan bahwa Asmara dan juga temannya Dewi serta suaminya sangat berteman baik dari sebelum mereka pindah dan juga menikah di Beijing, Cina, di mana Asmara yang saat tiba di Cina bertemu langsung dengan teman lamanya. Nah, dari situlah kita bisa nilai bahwa kebutuhan sosial dan juga berinteraksi antara satu sama lain sangat diperlukan bagi manusia. Kemudian ada kebutuhan ego, merupakan kebutuhan untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dari yang lainnya. Manusia berusaha mencapai prestis, reputasi, dan status yang lebih baik. Manusia memiliki ego yang kuat untuk bisa mencapai prestasi yang lebih baik untuk dirinya maupun lebih baik dari orang lain. Nah, untuk ego ini sendiri merupakan sebuah tantangan bagi Asmara dalam kehidupannya di Beijing, Cina, di mana ia tetap mempertahankan ego dan juga prinsipnya agar tidak kembali kepada mantan kekasihnya dan tetap menjalani hubungan sesuai dengan hati nurani, yaitu bersama dengan pasangan terbarunya. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang berlandaskan akan keinginan dari seorang individu untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Seorang individu harus mengekspresikan dirinya dalam suatu aktivitas untuk membuktikan dirinya mampu melakukan hal tersebut. Di dalam novel dan juga film Assalamualaikum Beijing ini, Asmara mengaktualisasikan dirinya dengan mencapai cita-citanya dan juga bekerja di kantor koresponden milik Indonesia yang ada di Beijing, Cina, dengan menyibukkan dirinya sebagai seorang pekerja dan juga koresponden. Maka Asmara sangatlah senang dengan kesibukannya tersebut karena bisa melupakan dan juga mengalihkan pikirannya dari sakit hati dan juga kegalauan terhadap mantan kekasihnya. Di dalam sela-sela kegiatannya bekerja sebagai koresponden, Asmara juga mengaktualisasikan dirinya dan mengekspresikan dirinya dengan berkunjung ke berbagai tempat wisata yang indah yang berada di negeri Cina, tepatnya di Beijing. Ketika ia sedang berkeliling mengelilingi Beijing, Cina, ia bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Zhong Wen, yang mana lelaki tersebut merupakan lelaki non-muslim yang beretnis Tionghoa. Sehingga dari pertemuan tersebutlah mereka saling mengenal dan juga saling merangkai sebuah kisah atas nama cinta. Nah, dari kisah Assalamualaikum Beijing ini merupakan sebuah kisah yang sangat dinanti oleh penikmat sebuah karya Islami yang berlandaskan kepada agama, di mana kisah yang disajikan sangatlah epik dan juga bisa dijadikan sebuah motivasi agar ketika kita patah hati janganlah kita terlalu berlarut dalam kesedihan, akan tetapi carilah sebuah kesibukan yang membuat kita bisa mengalihkan dari kesedihan tersebut. Teori hierarki kebutuhan Maslow pada salah satu karya sastra yaitu novel Assalamualaikum Beijing yang sudah difilmkan dengan judul yang sama yaitu Assalamualaikum Beijing. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan dan juga mencari contoh-contoh serta referensi lain yang bisa meluaskan pemahaman kita tentang teori hierarki kebutuhan Maslow di setiap karya sastra, baik itu yang berupa cerpen, prosa, pantun, puisi, lagu, dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.